Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mirnawati binti Jaidil, Stambuk S1 B1 18049, jurusan Administrasi Bisnis kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi dalam mata kuliah Manajemen Operasional tentang materi pertama yaitu ruang lingkup manajemen operasional, dan materi kedua yaitu perancangan dan perkembangan produk. Jadi saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen operasional di materi pertama yaitu ruang lingkup manajemen operasional. Sebelum saya menjelaskan apa itu definisi MOP, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen operasional. Manajemen adalah sebuah seni yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Yang dimaksudkan dengan efektif dan efisien itu adalah efektif adalah suatu usaha untuk mendapatkan tujuan dalam waktu yang diinginkan. Sedangkan efisien adalah suatu usaha yang mengharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan memuaskan. Definisi MOP itu sendiri adalah manajemen adalah ilmu tentang bagaimana kita mencapai tujuan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen. Di definisi MOP ini terdapat 4 kata yaitu P, O, A, dan C. P itu adalah planning, C itu adalah O itu P, O, A, C. P itu adalah planning, O itu adalah organizing, A itu adalah actuating, C itu adalah controlling. P adalah planning. Planning ini adalah perencanaan yang dimaksudkan dengan perencanaan yang direncanakan adalah visi dan misinya. O adalah organizing ataupun perorganisasian, yang dimaksud kita harus menempatkan orang sesuai di bidangnya. A adalah actuating ataupun pergerakan, yang dimaksud dengan tugas manajer bagaimana dia menggerakkan karyawannya ataupun memotivasikan karyawannya. C adalah controlling yang dimaksud dengan mengontrol. Kerana sepintar apapun karyawannya, pasti dia akan melakukan kesalahan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu operasional. Yang dimaksudkan dengan operasional adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan pencipta barang ataupun jasa. Jadi kesimpulan dari manajemen operasional itu sendiri adalah ilmu tentang bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan melalui penerapan atau fungsi-fungsi manajemen. Di manajemen operasional ini juga terdapat tugas manajemen operasional, yaitu ada 3: penerapan, konsep, dan realisasi. Di tugas manajemen ini terdapat 4 divisi, yaitu divisi keuangan, MSDM, marketing, dan operasional. Yang dimaksudkan dengan tugas manajemen operasional itu adalah perencanaan. Perencanaan, yang dimaksudkan perencanaan ini, dia harus merencanakan terlebih dahulu apa yang dia ingin buat. Setelah ada perencanaannya, dia lanjut ke konsep. Konsep itu seperti membuat konsep dalam bentuk teks maupun gambar. Setelah konsep, dia akan ke realisasi. Realisasi ini dia merealisasikan produk yang nyata. Karena di tugas manajemen ini ada 4 divisi yang saling bekerja sama dan saling berkaitan. Di definisi operasional ini juga terdapat mengapa kita harus mempelajari MOP ataupun manajemen operasional. Karena yang pertama, salah satu dari 4 definisi bisnis yang ada dalam perusahaan. Jadi jika kita mempelajari keuangan, jika kita mempelajari MSDM, jika kita mempelajari marketing tapi kita tidak memahami apa itu manajemen operasional,
Kita tidak bisa membuat suatu perusahaan itu kepada kompetitif, kerana dari keempat divisi ini bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua itu ada untuk mengetahui cara memproduksi suatu barang atau jasa, input, proses, dan output. Contohnya itu inputnya adalah bahan baku. Setelah ada bahan bakunya, setelah itu kita proses, kita buat bahan bakunya itu tersebut menjadi output. Contohnya itu seperti kita ingin membuat pisang goreng. Pisang gorengnya kan pisang gorengnya itu inputnya itu adalah bahan bakunya seperti pisang, terigu, gula, susu, air, dan lain sebagainya. Setelah ada inputnya atau bahan bakunya, kita proses itu bahan-bahannya, kita olah menjadi untuk membuat pisang goreng. Kita goreng pisangnya dan lalu menjadilah output. Mungkin hanya ini penjelasan materi pertama dari saya, dan semoga contohnya bisa dimengerti, bisa difahami. Saya akan menjelaskan lagi manajemen operasional materi kedua. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi kedua di mata kuliah manajemen operasional, yaitu perancangan dan perkembangan produk. Yang dimaksudkan dengan perancangan dan perkembangan produk ini adalah perancangan suatu produk, yaitu suatu proses di mana divisi operasional suatu perusahaan membuat rancangan untuk membuat suatu produk, di mana divisi operasional ini bekerja sama dengan divisi-divisi lainnya dalam suatu perusahaan, seperti divisi pemasaran. Yang kedua itu rancangan dan perkembangan produk. Tidak hanya berlaku untuk produk yang baru, tapi juga untuk produk yang lama. Jadi merancang dan mengembangkan suatu produk itu tidak hanya untuk mencipta produk yang baru, tapi juga memperbarui produk yang lama. Di materi kedua ini, perancangan dan perancangan dan perkembangan produk juga, kita juga harus mempunyai idea. Idea juga bisa kita dapatkan dari mencuri idea. Mencuri idea ini ada dua macam. Yang pertama, reverse engineering, yaitu membeli produk orang lain, kemudian kita bedah dan bisa kita ambil contoh. Yang kedua, spionage industrial, yaitu orang memberitahu kita informasi tentang apa yang tidak kita ketahui. Idea juga bisa didapatkan dari pelanggan kita. Terus di perkembangan dan perencanaan produk ini juga hubungan PLC dengan rancangan produk. Apa itu PLC? PLC adalah singkatan dari Product Life Cycle, artinya setiap produk memiliki siklus hidup. PLC itu sendiri terdiri dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, ataupun kematian. Ciri-ciri tahap perkenalan yaitu penjualan masih sedikit karena masih tahap perkenalan. Di tahap perkenalan juga perusahaan melakukan promosi besar-besaran. Yang kedua, ciri-ciri dari tahap pertumbuhan. Penjualan dari setiap periodenya selalu meningkat. Yang ketiga, ciri-ciri tahap pendewasaan. Penjualan kita mencapai titik tertinggi, tetapi dasar bersamaan juga kualitas sudah mulai menurun. Ciri yang keempat yaitu tahap kematian, yaitu tahap di mana kita ada perusahaan yang ingin di tahap ini karena penjualan mulai menurun. Jadi kaitan antara PLC dengan perencanaan produk, yaitu PLC akan memberi informasi kepada kita kapan seharusnya kita melakukan rancangan perkembangan produk. Faktor yang harus
faktor yang mengharuskan perancangan dan perkembangan produk baru. Yang pertama, selera. Yang kedua, demografi. Yang ketiga, sosial budaya. Yang keempat, hukum dan lain sebagainya. Jadi kita harus melakukan perubahan sesuai masanya. Perancangan dan perkembangan produk ini, proses perancangan dan perkembangan produk, yang pertama itu ada yang pertama itu ada pencarian gagasan atau idea. Yang kedua, seleksi gagasan, kayak potensi pasar, kelayakan, finansial dan kesesuaian operasi. Yang ketiga, pembuatan prototipe atau barang contohnya. Yang keempat itu pujian dari masyarakat. Yang kelima, desain akhir. Di hambatan perancangan dan perkembangan produk ini terdiri dari 5, yaitu 1. Kekurangan ide atau gagasan. Yang kedua, kondisi pasar yang semakin banyak persaing. Yang ketiga, biayanya mahal. Yang keempat, tinggi tingkat kegagalan. Yang kelima, jangkauan waktu kehidupan produk yang singkat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi manajemen operasional dan perencanaan perkembangan produk. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.